Ya teman-teman, ini merupakan infografis alur pembelajaran dari modul ajar yang telah saya buat. Materinya yaitu frekuensi harapan kejadian tunggal dan terdapat pada fase F yaitu di kelas 11. Untuk diketahui, model pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu Discovery Learning. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menilai ketepatan prediksi frekuensi harapan kejadian tunggal pada kasus industri yang relevan dengan bidang akuntansi dan keuangan atau usaha layanan wisata dengan pembelajaran berbasis penemuan dan latihan soal terstruktur dengan logis dan benar. Untuk diketahui, tujuan pembelajaran harus memuat unsur ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Terlihat dari tujuan pembelajaran telah memuat unsur ABCD di mana audiensnya yaitu peserta didik, kemudian behaviornya mampu menilai ketepatan prediksi frekuensi harapan kejadian tunggal pada kasus industri yang relevan dengan bidang akuntansi dan keuangan atau usaha layanan wisata. Conditionnya yaitu dengan pembelajaran berbasis penemuan dan latihan soal terstruktur, dan yang terakhir degree-nya itu dengan logis dan benar. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, pastinya guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik, serta menyiapkan diri mereka untuk melaksanakan pembelajaran. Guru juga akan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa di depan kelas, setelah itu mengecek kehadiran dan mengecek kesiapan siswa. Untuk tambahan, guru mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, untuk menguatkan budaya positif di dalam kelas. Selanjutnya masuk pada kegiatan inti, di mana harus menyesuaikan dengan tahapan deep learning dan juga sintaks discovery learning. Kita lihat pada sintaks yang pertama yaitu stimulasi, di mana guru akan memberikan persepsi dengan pertanyaan pemantik yang tentunya disesuaikan dengan kejuruan dari para murid. Selain itu juga guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran sehingga pembelajaran yang dilalui berkesadaran dan para murid memahami bahwa apa yang dipelajarinya pada saat ini merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depannya. Selanjutnya pada sintaks kedua yaitu perumusan masalah, di mana guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dan kelompoknya heterogen, kemudian membagikan LKPD, eksplorasi untuk mendukung penemuan konsep frekuensi harapan dalam menyelesaikan masalah. Pada tahap pengumpulan data, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan konsep frekuensi harapan sesuai dengan perintah yang tertera pada lembar kerja peserta didik, dan guru bertugas untuk membimbing siswa mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya pada tahap pengolahan data, kelompok mengumpulkan informasi pendukung untuk menjawab pertanyaan yang mengarah pada penemuan konsep frekuensi harapan, dan tugas guru membantu peserta didik untuk mengolah data yang telah dikumpulkan sehingga bisa menemukan sebuah konsep. Untuk tahap verifikasi, guru membantu peserta didik untuk memverifikasi hasil pengolahan data mereka, apakah sudah benar atau masih ada yang keliru. Kemudian, kelompok melakukan verifikasi 2 langkah dengan membandingkan konsep yang diperoleh dengan kelompok yang lain. Guru bertugas untuk mendorong peserta didik berpikir kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif, karena perspektif dari berbagai kelompok pasti akan berbeda-beda. Tahap generalisasi, di mana kelompok menarik kesimpulan terkait konsep frekuensi harapan kejadian tunggal berdasarkan pada data dan bukti yang telah mereka peroleh. Guru bertugas mendorong peserta didik untuk menghubungkan hasil penemuan dengan masalah yang sederhana. Kemudian, untuk kegiatan terakhir pada generalisasi, guru memilih beberapa kelompok yang memiliki hasil paling bagus untuk presentasi di depan kelas sebagai contoh kepada kelompok lain. Nah, berdasarkan beberapa tahapan yang telah dilewati, yaitu stimulasi, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan generalisasi.
Tahapan-tahapan tersebut masuk pada tahap deep learning, yaitu memahami. Selanjutnya pada sintaks discovery learning, yaitu aplikasi. Ini masuk pada tahapan deep learning, yaitu mengaplikasikan, di mana guru mendiskusikan beberapa contoh soal terkait frekuensi harapan bersama peserta didik. Kemudian setiap peserta didik dalam kelompok dipersiapkan untuk melakukan games yang namanya pendakian gunung. Guru bertugas memfasilitasi peserta didik dalam permainan. Peserta didik bermain game di mana terdapat beberapa pos singgahan yang berisi kartu soal dengan tingkatan soal bertahap. Peserta didik bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada pada kartu soal. Jika pos 1 sudah dipecahkan, peserta didik wajib memverifikasi jawaban mereka pada guru untuk mendapatkan akses perjalanan ke pos selanjutnya. Oke, kita telah melewati kegiatan inti dan sekarang kita akan masuk pada kegiatan penutup yang masuk pada tahapan deep learning, yaitu merefleksikan. Pada kegiatan penutup, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik seperti apa yang telah kalian pelajari hari ini, kesulitan apa yang kalian peroleh selama berdiskusi, dan hal baru apa yang kalian peroleh pada pelajaran hari ini. Kemudian peserta didik menuangkan hasil refleksi mereka ke dalam lembar refleksi mini, kemudian disampaikan untuk diketahui bersama guru dan teman lainnya. Selain itu juga, guru menyampaikan tugas rumah, yaitu peserta didik dapat memilih untuk menyajikan konsep frekuensi harapan dan hasil pemecahan masalah yang diperoleh saat bermain game dalam bentuk poster, atau laporan singkat, atau video pembelajaran. Tentunya semuanya disesuaikan dengan minat daripada peserta didik. Jika mereka menyukai desain, mereka pasti akan memilih tugas rumah dalam bentuk poster. Jika mereka menyukai teknologi dan video, mereka pasti akan membuat tugas rumah dalam bentuk video pembelajaran. Dan jika mereka menyukai membaca, pasti mereka akan memilih bentuk tugas rumah dengan membuat laporan singkat. Nah, berbicara mengenai assessment, dalam deep learning mengenal 3 jenis assessment, yaitu for learning, of learning, dan as learning. Pastinya dalam pembelajaran yang saya rancang memuat ketiga assessment tersebut. Untuk assessment yang pertama yaitu assessment for learning, yang saya gunakan untuk menilainya yaitu lembar kerja peserta didik pastinya, dan juga kartu soal dengan dilengkapi rubrik penilaian. Kemudian untuk assessment of learning ada dilakukan tes esai, dan assessment as learning yaitu lembar refleksi. Dalam pembelajaran mendalam juga dikenal dimensi profil lulusan. Pada proses pembelajaran yang saya susun memiliki 3 dimensi profil lulusan secara khusus. Yang pertama yaitu berpikir kritis atau penalaran kritis, di mana siswa mampu berpikir kritis dalam memahami konsep frekuensi harapan dengan cara menganalisis hasil percobaan atau permasalahan yang diberikan serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan data atau hasil perhitungan yang dilakukan. Yang kedua, kolaborasi, di mana siswa mampu bekerja sama secara aktif dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Dan yang ketiga, komunikasi, di mana siswa mampu mengomunikasikan gagasan, proses berpikir, dan hasil penyelesaian masalah terkait frekuensi harapan secara jelas dan sistematis. Dalam diskusi kelompok maupun presentasi, siswa menyampaikan pendapat, menanggapi ide teman secara santun, serta menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan bahasa matematika yang tepat. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam pembelajaran mendalam, hal terpenting adalah ketika kita mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang tentunya erat dengan kehidupan peserta didik. Contohnya, pada pembelajaran yang saya susun kali ini, saya mengaitkan pembelajaran atau
Materi yang ada di dalamnya terkait frekuensi harapan kejadian tunggal disesuaikan dengan masalah-masalah yang menyangkut pada kejuruan peserta didik seperti akuntansi dan keuangan dan juga pariwisata. Jadi, untuk pembuatan soal-soal dan materi di dalamnya diberikan acuan dengan lebih menekankan konteksnya pada kejuruan peserta didik. Ya teman-teman, itulah alur pembelajaran yang saya susun sesuai dengan modul ajar yang telah saya buat. Apabila masih terdapat kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.